masker karena ini peralihan ya. Untuk COVID itu kan masuknya sekitar 2020, kemudian diharapkan memakai masker untuk penduduk di dunia, memakai masker untuk setidaknya mengurangi penyebaran COVID. Kemudian selain itu biasanya ketika memakai masker biasanya seenaknya diri gitu kan, kadang dipakai bener dipakai tapi cuma sampai di mulutnya aja, nggak sampai hidup. Nah, supaya itu memenuhi prokes, di sini nanti ada yang namanya air maswai. Untuk lokasi pelaksanaannya kita di SD dengan saran dari Bapak Ibu guru dan siswa. Tujuannya di sini yang pertama untuk rumusan pengetatan protokol kesehatan, kemudian dengan pengetatan itu diperlukan adanya alat yang membantu untuk menggantikan tenaga manusia. Untuk ngecek apakah siswa atau guru atau siapapun yang masuk di sekolah itu memakai masker atau tidak, dicek dengan alat ini. Kemudian alat ini dasarnya adalah kecerdasan buatan. Manfaatnya meningkatkan fasilitas layanan sekolah, kemudian mengedukasi. Misalkan ini dari anak-anak tahunya kan ini seperti mainan. Nah, ini ternyata ada manfaatnya untuk ngecek masker yang dia pakai itu benar atau tidak, posisinya sudah dipakai dengan sudah sesuai yang dianjurkan atau tidak. Kemudian memberi pengetahuan tentang kecerdasan buatan. Ini salah satu inovasi untuk alat ini. Oke, mengenali masker. Maskernya kalau yang sudah dicoba kemarin KF, kemudian masker medis sama dupil ya, dapil. Kemudian kita masuk di kecerdasan buatan. Di sini untuk kecerdasan buatan secara umum adalah kecerdasan manusia yang sebagai pembelajaran, kemudian memberikan pemecahan masalah dengan pengenalan pola. Jadi nanti dari objeknya dari wajahnya siswa di scan di sini, kemudian diolah di dalam alat ini, kemudian keluar hasilnya ditampilkan pakai portal ini. Oke, untuk sesi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu, Ibu yang hormati. Perkenalkan, nama saya Saiful Nurwan. Saya dosen dari Teknik Informatika dan Unisba. Dan kebetulan saya dan Bu Tangki bekerjasama untuk melakukan kegiatan pengabdian karena sebagai salah satu kegiatan kegiatan ada penelitian, ada pengabdian dan mengajar. Jadi selain mengajar ya harus penelitian dan pengabdian. Ini sebelumnya mohon maaf kalau saya nggak pakai masker karena suara saya ini sudah agak berat karena capek jadi kurang istirahat. Jadi mohon maaf kalau saya lepas ya ini biar supaya suaranya lebih jelas. Jadi selama 2 tahun ini kita membuat sebuah alat yang berhubungan dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat selama di tahun 2020 sampai masa peralihan sekarang 2022 ini. Di 2020 bulan Februari mulai COVID, kemudian sekolah mulai online dan yang lain-lain, guru harus menyesuaikan dan lain-lain. Nah disitulah muncul banyak masalah. Mulai dari bagaimana sih kita harus menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik. Terlebih lagi untuk anak-anak, kadang anak-anak pakai masker tapi tidak dipakai semestinya, hanya ditaruh di dagu atau hanya disapu seperti saya sekarang itu, gitu. Nah, supaya ini kita buat ketika ketika siswanya masuk nanti
itu dia harus scan dulu di kamera ini. Jadi ini kalau yang kami buat, di dalamnya ada kameranya. Kameranya ini sudah ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan ini? Kecerdasan buatan ini adalah mirip seperti pola pikir manusia. Ibaratnya kita punya seorang bayi, kemudian orang tuanya mengajari suatu benda A sama benda B. Benda A ini namanya apel, benda B ini namanya jeruk. Diajarilah ke bayinya tadi, ke anaknya tadi. Lama-kelamaan anak akan mengenal, oh ini loh karakter apel, oh ini loh karakter jeruk. Apa yang terjadi jika orang tuanya tahu A itu apel, B itu jeruk, tapi mengajarkan A itu ke anaknya adalah jeruk, maka anaknya otomatis di dalam otaknya akan memperspeksikan bahwa si apel tadi adalah sebuah jeruk. Jadi ketika memberikan model salah, maka hasilnya akan salah. Nah ini kita ajari juga, mesin kita ajari di mana dia harus bisa membedakan mana orang yang tidak pakai masker sama orang yang pakai masker. Kita buat modelnya dulu, baru kemudian kita pakai dan kita testing. Jadi nanti sebelum masuk ke alat, nanti akan saya tunjukkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan artificial intelligence yang kami kerjakan. Tahun sebelumnya di bidang kesehatan juga sama pendidikan kita membuat alat auto hand sanitizer. Jadi hand sanitizer yang otomatis tinggal taruh tangannya di bawah, nanti dia gunakan sendiri gelnya itu sama keluar suhunya. Nah, tahun ini kita bikinnya seperti ini. Jadi alatnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada subjeknya ini harus di depannya kamera. Ini kameranya. Kameranya ini di depan, ini ada kamera yang menghadap ke subjek sama ada LCD. Di LCD ini nanti akan muncul sebuah kayak bingkai. Bingkainya itu gunanya supaya nyeket hanya di dalam kotaan itu saja. Alat ini sudah ditanamkan artificial intelligence. Artinya kita sudah tidak perlu ngoding yang banyak, nggak perlu program yang banyak. Kita hanya tinggal panggil fungsinya saja, kita terapkan, nanti jadi. Nah nanti kita coba ujikan salah satu dari Bapak Ibu guru, mungkin nanti saya panggil untuk mempraktekkan aja di sini. Boleh di otak-atik, jadi monggo nanti di sini. Nah, jadi supaya lebih tahu bahwa yang namanya ngoding atau yang namanya memprogram itu tidak sesulit yang dibayangkan. Sama seperti kita main puzzle ngoding itu. Cuma nanti ada bagian yang sulit yang benar-benar harus ngoding, tapi ada bagian yang tinggal tarik-tarik saja seperti main puzzle. Ya nanti yang saya tunjukkan yang tarik-tarik aja, yang bagian ngoding sampai harus mikir ya akan saya tunjukkan, cuma tidak akan saya berikan ke Bapak Ibu karena mungkin bukan ranahnya kalau gitu ya. Oke. Jadi di sini alat ini sudah kita latih di mana dia akan melakukan scanning wajah. Jadi dia bisa membedakan oh mana sih orang yang pakai masker sama orang yang tidak pakai masker. Logikanya gini. Ketika orang pakai masker, ada bagian dari wajah yang tertutupi, yaitu bagian mulut. Jadi jarak antara mata dengan hidung itu diukur. Jarak antara hidung dengan mulut itu diukur. Kalau antara hidung dengan mulut jaraknya minimal, berarti kemungkinan ada sesuatu yang menutupi mulutnya. Nah itu kita identifikasi, berarti kemungkinan pakai masker. Pak, apakah alatnya 100% selalu akurat? No. Alat ini belum 100% akurat. Kenapa? Yang namanya mesin pasti tidak bisa 100% akurat. Manusia saja tidak mungkin 100% akurat. Pasti ada errornya atau galaknya. Nah, galaknya ini berapa persen? Galaknya itu biasanya tergantung dari pencahayaan. Karena ini berbasis kamera, kamera itu kan menangkap dari cahaya, kemudian ditangkap oleh sensornya. Nah, kalau cahayanya jelek, maka yang ditangkap oleh sensornya itu juga jelek, sehingga
tidak menghasilkan keputusan yang baik. Artinya, ketika melakukan scanning tadi, kemungkinan jawabannya kalau ketika pakai masker itu kemungkinan bisa saja no, karena pencahayaan tadi. Dan ini sudah lumrah karena ya yang namanya sistem ya pasti ada miss-nya sedikit. Jadi kurang lebih flowchart-nya seperti ini. Jadi pertama dilakukan scanning wajah. Jika wajahnya itu ada di dalam sebuah kotak tadi, maka dia akan diteruskan ke kanan. Apakah dia akan memakai masker? Kalau iya, maka portalnya ini akan membuka. Namun kalau di dalam kotak dia tidak memakai masker, maka portalnya akan tertutup. Jadi yang seperti ini kondisi tertutup. Ini bisa diterapkan di pintu sebelum pintu masuk. Cuman ini saya tidak berani ngebor karena mejanya guru. Jadi saya pakai klem aja ini untuk contoh aja ya, Bu ya. Oke. Jadi berikutnya akan saya tunjukkan bagian yang sulitnya dulu, bagian yang codingnya dulu. Ini adalah bahasa pemrograman, di mana dengan tulisan ini kita bisa mengendalikan atau mengontrol sebuah benda. Oke, kita tunjukkan dulu. Saya konekkan ke internet dulu. Oke, yang pertama ini saya tunjukkan seperti ini. Mungkin saya minta benar bapaknya. Nah, agak mundur lagi teman. Dari yang kita tahu sekarang ini sudah ada yang namanya e-tilang ya Bapak Ibu. Apa itu e-tilang? Polisi sudah makan beli buta. Dia nggak perlu lagi di lapangan, tinggal pantau aja duduk di monitor. Semuanya ditangkap oleh kamera. Apa yang ditangkap oleh kamera adalah plat nomornya. Loh, kok bisa? Kenapa kok tidak nangkap gambar orang pakai helm saja? Kenapa kok tidak nangkap gambar rodanya saja? Kok dia bisa fokus langsung ke plat nomornya kalau ada pelanggaran? Karena menggunakan kecerdasan buatan, dia hanya menyeken bagian yang hitam sama putih. Yaitu salah satunya ada di bagian plat nomor. Ini yang saya tunjukkan, ini adalah salah satu contohnya. Cuma di sini bukan mengenali plat nomor, tetapi di sini adalah mengenali tangan. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada gambar Mas siapa? Maaf, Bapak siapa? Saya panggil Mas sama Bapak. Oh, Mas Denny Mawan ya? Oke, kita sama ya Mas ya. Masih muda. Oke, Mas Denny bisa angkat tangannya seperti ini. Agak maju Mas Denny. Khususnya agak maju aja. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Padahal kameranya ini nyekan semua. Tetapi yang dideteksi hanya tangannya Mas Denny. Kenapa? Karena hanya saya fungsikan di situ hanya untuk tangan manusia. Apakah tangan kanan saja? No. Coba tangannya mana? Nah, itu ada tangan samping. Jadi tangannya itu hanya dua. Kalau misalkan ada di belakangnya ada tangan, ya yang belakangnya yang kena. Pokoknya ada dua. Kenapa normalnya dua? Karena manusia ada tangan kanan sama tangan kiri. Pasti tangannya cuma dua. Nggak mungkin bisa lebih dari dua. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Kok bisa? Ya ini diajarilah komputernya untuk mengenali, oh ini loh tangan. Seperti kita mengajari bayi tadi. Kalau saya mengajari komputer saya itu bukan sebuah tangan, maka dia akan mengambil keputusan yang salah. Mungkin itu gambar kaki, kakinya yang di-scan. Sampai sini sudah nyampe ya analoginya ya. Ini salah satu contoh sampelnya saja. Nah, akan lebih menarik lagi gini. Tadi sudah bisa mengenali sebuah tangan ya, Bapak Ibu sama Mas. Ini saya kencangkan aja volumenya. Oke. Di sini saya muter sebuah hal. Kita bisa manfaatkan kecerdasan buatan ini salah satunya untuk gesture recognition. Apa itu gesture recognition? Yaitu pengenalan sebuah benda. Di
katakannya Mas. Nah, dia langsung diam. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tangannya tadi kan 5 gini ya. Jarak antara tangan, setiap tangan itu memiliki node-node atau titik-titik. Titik-titik inilah yang kita hitung jaraknya. Jarak antara telunjuk dengan jempol. Ya anak-anak mungkin dulu yang siswa biar nggak rancun nanti. Duduk. Jangan angkat dulu. Tangannya duduk ditaruh di bawah dulu biar bulunya dulu. Mungkin agak maju Bapak. Agak maju lagi biar tangannya kelihatan. Di sini ada kayak volume barnya ya Bapak ya. Nah, gini aja. Terus tangannya dimajukan. Apa itu? Terus sampai lebar. Ataupun lihat volumenya akan naik. Coba mundur tangannya. Volumenya akan mengecil. Maju lagi sampai pola. Atau ketika sudah pola gini, majunya bisa turun lagi. Dulu dianggap goib, aneh. Suaranya kok bisa kecil sama besar. Padahal kita nggak nyentuh volumenya. Inilah salah satu kelebihan dari teknologi. Apakah hanya ini saja? Enggak. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat film Iron Man ya, yang menggerakkan benda terus kemudian robotnya masuk ke tangannya sendiri. Bisa pakai ini. Cuma kita alihkan tadi tangannya itu menggerakkan sebuah benda menuju ke kita. Ada lagi. Jadi mungkin dulu dianggap sulap. Dulu telepati kan dianggap sulap ya Bapak Ibu ya. Telepati dulu dianggap sulap, tapi kenyataannya sekarang sudah ada video call. Loh, kok bisa muncul gambarnya itu bagaimana? Terus dulu sebelum video call ada telepon, ada suaranya nggak ada manusianya, pakai gelombang radio. Jadi teknologi kalau kita pelajari istilahnya secara dalam, terus kemudian kita benturkan dengan kebutuhan, itu banyak sekali yang bisa digali. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, ini yang lebih ngetren lagi. Sekarang ini mungkin Bapak Ibu baca di beberapa media sosial ataupun media cetak, ada yang namanya Metaverse. Pernah dengar nggak? Belum? Pernah pakai Facebook? Pernah ya pakai Facebook? Atau hanya BA saja? Jadi Facebook ini adalah salah satu media sosial terbesar yang bosnya WhatsApp. WhatsApp itu sekarang dibeli sama Facebook. Nah, si Facebook ini mengembangkan sebuah dunia virtual namanya Metaverse. Dia harus pakai Google, kayak kacamata gitu, terus kemudian kita seolah-olah masuk ke dunia virtual. Kita bisa kerja di situ, kita bisa main di situ, kita bisa nge-game di situ. Jadi kita istilahnya kayak di rumah tapi bisa kemana-mana. Yang menjadi kontroversi kan kemarin haji virtual, kalau nggak salah. Nah, apakah boleh? Ya kita nggak tahu karena bukan ranah saya di sana. Proses biaya. Lagi kalau biaya belum murah. Oke, ini contoh sederhananya. Haji virtual. Ini contoh sederhana. Nah, di sini ibaratnya gitu, Mas apa tadi? Ini ya, oke Mas Dedi. Di sini ini adalah sebuah layar game. Di mana gamenya ini bisa kita mainkan dengan sebuah tangan, sama seperti game ular tangga. Yang lainnya nggak bisa nanti gantian biar bapaknya dulu. Gantian dulu. Dulu. Saking antusiasnya. Gini caranya. Kalau tadi kan 5 jari, terus kemudian hanya dikenali jempol sama telunjuk. Sekarang saya perintahkan komputer saya hanya mengenali telunjuknya saja. Jadi ini Mas, angkat telunjuknya. Nah, arahkan telunjuknya itu ke donatnya. Jadi kayak main snack game ya. Enggak ada restart. Nah, arahkan ke donatnya. Nah, nanti skornya akan nambah. Kalau kenapa dia game over? Karena kepalanya
Agak susah ya. Coba ya, satu lagi ya. Arahkan ke donatnya. Pelan aja nggak apa-apa, asalkan ketika ada buletan tadi, ada buletan, itu buletannya nggak boleh nyentuh dengan bagian yang lainnya. Kalau nyentuh dengan ekornya atau badannya, maka dia akan game over. Coba kalian. Gerakkan aja, langsung gerakkan. Susah ya? Ini harus kebiasaan. Jadi ini salah satu bisa digunakan untuk yang namanya sebelum masuk ke metaverse, namanya ada AR, augmented reality sama virtual reality. Jadi di sini tadi nggak ada donatnya, kita bikin sebuah donat untuk game. Bayangkan ini kalau Bapak Ibu mengajar, ini bisa digunakan untuk media presentasi. Bapak Ibu di sini bikin presentasi, terus kemudian ada gambarnya diklik, nanti akan bergerak sendiri atau apa. Itu akan lebih menarik ke siswa. Oke, ini adalah introduction-nya bagaimana kita membuat sebuah artificial intelligence. Nah, dari yang kita buat, Mas Dedi di sini aja dulu ya, sebagai contoh. Dari yang kita buat tadi adalah berupa codingan, kemudian kita terapkan di aplikasi. Kita buat di bagian hardware-nya sekalian. Karena kalau seperti tadi kan nggak kelihatan barangnya ya, nggak kelihatan bentuknya karena software. Nah, kita buat yang hardware sehingga ada bentuknya dan bisa digunakan. Jadi kalau ini tadi bahasa codingannya dibuat seperti ini, ya kayak teks seperti ini. Ini bahasa codingan semua seperti ini. Tetapi nanti kita pakai yang ini saja Bapak. Pakai yang ini. Pakai yang namanya Mind Plus. Ini tinggal drag and drop saja gitu. Drag and drop saja. Tinggal tarik saja, nanti bisa digunakan. Oke ya, saya tunjukkan dulu pertama. Kamera ini saya nyalakan supaya di belakang ini kelihatan. Oke. Di dalam kamera sini, Masnya nanti lihat sini aja, karena ini nggak dipakai. Ini untuk menunjukkan di dalamnya ini. Lihat di sini Bapak Ibu. Jadi di dalam sini ada layar kecil, kelihatan ya? Ada layar kecil di mana kelihatan gambaran Masnya. Jadi ini LCD ini berhubungan langsung dengan kamera yang di tengah. Kemudian ini adalah otaknya. Kalau di laptop disebut dengan Intel, kalau di sini pakai yang namanya Arduino. Jadi sama konsepnya, logikanya sama, cuma dia hanya mengerjakan bagian yang sangat kecil-kecil saja, nggak terlalu kompleks. Kalau prosesor kan sudah kompleks ya, bisa ngitung matematika, terus kemudian program bisa, terus board bisa dan lain-lain bisa. Dia hanya mengatur sebuah bagian elektronikanya saja. Oke, di sini kelihatan agak di zoom aja, belum ya? Mungkin di sini kelihatan kecil ya Pak ya, atau Bapak Ibu. Di sini kayak ada kotak gitu ya, kotak itu boundary-nya atau kotakannya. Kotakannya itu kalau warna oranye itu artinya dia tidak mendeteksi adanya masker. Tapi kalau kotaknya warna hijau, dia akan mendeteksi adanya masker. Mungkin ini bapaknya bisa maju karena ini terlalu lebar, agak maju aja. Wah, dari kabelnya bapak. Agak maju lagi, biar kelihatan. Makanya ini saya ganti plastik. Sebetulnya kan kayu.
Cuma takutnya kalau kena anak-anak kan nggak lucu juga, jadi saya ganti plastik ya. Nah, agak maju Pak. Agak maju lagi. Jadi hadapnya ke kamera ya. Nah di situ kalau dia warna hijau, ya agak maju lagi Bapak. Agak ke sini. Agak ke sini. Maju. Lah. Nah di sini kenapa dia kok turun naik karena kondisi pencahayaannya sebelah sini, bagian yang sini itu kan terlalu hitam ya. Tetapi kalau kondisinya pas, dia akan selalu tegak seperti ini Bapak. Artinya dia mengenali masker. Kok bisa kita lakukan yang namanya pembuatan model sama training? Gimana ya pencahayaannya? Agak maju lagi Bapak. Terus nolanya ke sini. Nah, kalau seperti ini, yang lain tidur dulu, nanti nggak kelihatan ini alatnya. Kita. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, warnanya akan mana? Nah, ini kan warnanya ganti-ganti ya. Ada oranye, ada hijau, ada oranye, ada hijau. Ya dia tidak bisa maksimal ya karena kondisi pencahayaannya. Harusnya alatnya ini kita letakkan di sini. Kita letakkan di depan itu ya, di depan. Terus kemudian palanya di sini. Jadi sebelum masuk dia bisa melihat pencahayaannya tadi secara jelas karena arahnya ke luar. Kalau indoor seperti ini agak susah. Ini kekurangan dari alat yang kita buat. Kedepannya insya Allah ini kita tambahin aja di sini. Kayak pencahayaan ini. Nanti HP. Bisa berubah juga ya. Posisinya ini ya, posisinya kurang menangkap cahaya karena posisinya ke sana. Tadi ketika nyerkain Bapak Ibu, kondisinya kalau kurang cahaya seperti itu tadi, jadi dia tidak bisa maksimal. Maka perlu diletakkan di outdoor, kemudian baru palanya diletakkan di sebelah pintu. Itu supaya hasilnya lebih maksimal. Dan tadi ketika ini di-scan ini kita kasih indikator supaya penggunanya itu tahu apakah wajahnya sudah terdetek atau belum. Kalau misalkan belum terdetek, ya nanti lampunya nggak akan menyala. Kalau terdetek maka lampunya akan menyala, portalnya akan terbuka. Jadi ini adalah prototipe yang kita gunakan nanti ke depannya dan terus kita kembangkan untuk portal otomatis penggunaan masker. Apakah hanya sebatas portal penggunaan masker? Tidak. Ini bisa dikembangkan jauh lebih lagi. Kalau misalkan di rumah Bapak Ibu, katakanlah di rumahnya sering kemalingan, pasang aja ini di depan rumah, terus kemudian dilakukan pelatihan dulu untuk mengenali wajah pemilik rumahnya. Maka orang lain yang masuk di rumah tersebut pintunya nggak akan mau membuka kalau bukan si pemilik rumahnya. Nah, proses pembuatan modelnya ini bagaimana? Kok bisa seperti tadi? Si alat ini ketika dia sudah bisa berjalan, dia akan membuat
membuat sebuah model, terus kemudian diletakkan di bagian hardware-nya dan disimpan di situ, kemudian dilakukan pengujian seperti tadi. Nah, pembuatan modelnya itu seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya dataset ya, kelihatan ya? Di bagian sini ada dataset, ada tulisannya with mask sama without mask. Orang yang pakai masker sama tidak pakai masker. Kita lihat, kita ada di explore. Oke, di sini ada beberapa ribu orang yang pakai masker ini. Ada sekitar 1915 orang digunakan untuk membuat model orang yang pakai masker. Terus ada lagi, ada sekitar 1918 orang yang tanpa masker dibuat modelnya. Berarti ada dua model, di mana dua model tadi kita masukkan ke sini. Apakah yang di dalam sini ada 1000? Tidak. Ini kekurangan dari alat kita. Kita kemarin lakukan pelatihan itu hanya untuk 5 kali masker saja. Jadi bukan orang. Masker yang Darville, masker yang medis, kemudian masker yang KN KF. Jadi dari 3 masker itu kita lakukan 5 kali pengujian dengan pola yang berbeda-beda, wajahnya dari kanan kiri. Kemudian disimpan datanya, kemudian baru diujikan seperti tadi. Ini alat sebenarnya sudah kita buat sejak bulan apa Bu yang untuk Inotech? Bulan Maret. Jadi kita pernah lombakan alat ini untuk Inotech di Kota Blitar, cuma dia belum menghasilkan karena kalah dulu. Mungkin itu saja dari kami mengenai alat ini. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, atau mungkin bisa masnya ke sini untuk nyoba alat ini, mau? Yang pakai SP itu kalau di sini tidak bisa karena portnya kurang. Ini untuk ini Pak, yang SD ini ada WiFi. Kalau yang tidak ada WiFi, sepertinya cuma ada WiFi sama tidak. bisa kalau pakai SP kan Ya, pakai Raspberry Pi bisa. Jadi semacam komputer sih. Jadi kalau tadi kita coding, kalau seperti ini kita tinggal drag and drop saja. Tadi kan kalau misalkan nyeker, kemudian di sini kelihatan. Di sini dituliskan digital pin 3 output high. Artinya jika di sini object classification ketemu dengan wajah yang pakai masker, maka di sini dia akan nyala. Kita akan nyala. Terus kemudian servo itu yang sebelah ini, servonya akan naik 90 derajat. Jadi kita tidak ngoding manual, pakai drag and drop ini supaya sekaligus. Sebenarnya ini edukasi Bapak Ibu juga bahwa mengcoding itu tidak susah. Oke ya, kita coba ya, Mas. Di sini kan ada apa namanya, kayak angkanya ya, 1, 2, 3, kelihatan nggak? Ada pinnya ya. Di sini kan ada pin 2. Pin 2 itu artinya di sini yang warna biru, hijau, kuning. Nah, di situ ada pin 2, dia masuk ke sini. Nah, ini bisa tinggal diganti aja, misalkan yang warna hijau itu, yang warna hijau ditarik aja, di drag yang hijaunya aja.
begini aja. Lampunya diganti. Jadi kalau misalkan nanti kesekian wajahnya, lampunya kita matikan. Kalau tadi kan kesekian wajahnya, lampunya nyala ya. Nah, coba diganti low. Ganti low. Terus kemudian yang bawahnya, kalau nggak ada orang, diganti dengan high, yang malah nyala. Terus sudutnya, kalau tadi kan bisa keangkat gitu 90 derajat, sudutnya kita bisa ganti, katakanlah ini sampai ganti. Oke. Sampai ganti katakanlah 45. Nah, jadi hanya sedikit saja. Kalau ke bawah. Kalau misalkan nggak ada orangnya, katakanlah kita ganti malah 90. Jadi nanti kalau ada orang pakai masker, dia ngangkatnya setengah, tapi kalau nggak pakai masker malah ngangkat banyak. Ini hanya untuk contoh saja. Coding itu gampang, nggak susah. Kalau sudah, kita pilih alatnya. Nah di sini ada tulisannya COM 13 untuk. Kalau sudah, nanti tinggal di klik yang bagian di sini nanti akan muncul. Nah ini nanti akan muncul tulisannya. Nah di sini nanti ada progresnya ya Bapak Ibu. Nah kemudian akan jalan alatnya. Dia ngisi dari bagian Arduino. Oke, sekarang coba masnya ke sana lagi. Nah sekarang secara default lampunya otomatis dia akan nyala mas. Seperti yang sampean coding tadi, ya kan? Kalau agak turun ke bawah, ini saya lihatkan ke kamera. Nggak bisa nih. Bentar, kameranya tak nyalakan. Nggak pas kan? Agak maju. Nah, yang hijau. Ya di situ kalau misalkan kedetek hijau malah mati ya lampunya kalau kedetek pakai masker. Di layar kan ada hijau ya. Tapi kalau sampai mundur nggak pakai masker atau coba maskernya dilepas, dia lampunya malah nyala. Seperti sampai ngoding tadi. Nah, jadi ngoding itu sebenarnya enggak kalau pakai zat nitrogen. Jadi ini solusi untuk mengajari nanti kalau Bapak Ibu misalkan di rumah pengen ngajari anaknya robotika ataupun di sekolah ada kurikulum baru tentang robotika, itu bisa pakai yang namanya aplikasi namanya Mind Plus. Jadi kayak main puzzle aja, tinggal diklik saja dulu, ditarik-tarik aja dulu. Nah, tarik-tarik aja seperti ini. Urutannya. Nanti tinggal di coding. Sebenarnya ini ada codingnya. Kalau Bapak Ibu klik bagian sini, di bagian auto generate, nah ini sebenarnya coding. Cuma di sini dalam bentuk visualnya. Jadi akan lebih mudah. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai prototipe iMaswa atau AI Scan Masker Wajah. Berikutnya sesi tanya jawab. Bu Tanti, monggo saya serahkan ke panjenengan. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu. Ini boleh ditunjukkan sekalian? Oke. Cuma ini penelitian saya yang pertama Bapak Ibu. Jadi kami pengen membuat istilahnya robot yang mandiri untuk pengiriman barang. Ini adalah bentuk kecilnya saja. Kalau kita lihat di sini, dia pakai roda. Kita ginikan jatuh. Kita berdirikan jatuh. Kenapa? Karena bentuknya melingkar. Sementara kalau orang berdiri kan juga dua kaki ya. Dulu kita kalau kecil kan sering jatuh karena belum seimbang. Kita ajari robotnya supaya seimbang. Cuma di sini ada beberapa komponen yang terbakar kemarin, jadi pasti nanti robotnya ada sedikit stres gitu, muter gitu. Jadi yang ini
bukan Arduino. Kalau ini namanya ESP86 atau ESP32, bukan 8632. Jadi dia pakai WiFi Bapak Ibu. Bisa kita kendalikan lewat HP. Pada dasarnya dia jatuh karena masih belum seimbang. Kita biarkan dulu sampai dia nanti bergerak sendiri. Dia akan mikir kondisinya di bagian jatuh ya. Dia berusaha berdiri. Gak apa-apa, ini aja dulu. Artinya ini sudah nyala, cuma dia masih jatuh. Ibaratnya bayi masih belum saya ajari jalan. Terus kemudian kita pakai remote ini. Nah, saya usulkan dulu. Oke, kita cek dulu. Oke, nyala. Sekarang saya berdirikan. Jadi robotnya bisa seimbang. Dia nggak akan jatuh. Padahal tadi dia tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena di sini ada sensor untuk menyeimbangkan. Tapi lihat di sini ada sedikit pergerakan yang aneh karena ada satu komponen yang terbakar tadi, elektronik kondensatornya. Hebatnya lagi, pengennya kita kembangkan alat ini, kita buat yang lebih besar. Nanti kita taruh benda di atasnya. Asalkan bendanya tidak lebih berat dari dirinya sendiri. Kalau alat ini bisa ngangkat hanya 1 kilo saja. Ini kan obeng ya, berat. Nah, katakan ini. Nah, dia akan bingung karena bebannya terlalu berat. Dia kan ada yang begitu. Ini agak sedikit stres pengambilannya. Karena satu komponennya terbakar, jadi dia kalau sudah kelebihan beban dia agak susah. Dan ini bisa kita kendalikan lewat remote sini. Jadi ini bisa untuk misalkan angkat barang, dia bisa juga bergerak cepat, tapi nggak akan jatuh. Dia bisa bermanuver. Katakanlah, nah ini tangannya juga bisa digerakkan. Jadi misalkan dia jatuh, nanti juga bisa dibangunkan sendiri. Ini contoh dari robot yang kita kembangkan tahun kemarin. Oke, kita berikutnya jika ada yang mau dari kepala sekolah untuk Ini mungkin nggak pas juga ya. Cuman ini kalau kita masker itu kan dapat kita lihat nyata. Kita pakai kata tidak itu dilihat saja kan bisa. Nggak usah pakai alat yang penjenengan buat. Kita dapat lihat dengan nyata. Oh, anak murid saya nggak pakai. Nggak usah masuk kelas dulu, pakai dulu di luar baru boleh masuk. Itu tadi yang mengenai masker. Terus mengapa Bapak menciptakan robot ini untuk mendeteksi pemakaian masker? Jadi kita lihat dulu. Kalau tenaga manusia itu biasanya kan masih possibility-nya masih antara sekian sampai sekian. Katakanlah 0 sampai 100 tapi nggak penuh. Karena mungkin nggak pakai masker belum masuk. Ya, gitu. Ketika ada orang banyak, karena waktunya mepet harus masuk garisnya, akhirnya tidak dikoreksi dengan baik. Mahasiswanya tetap dibolehkan masuk. Jadi selain diterapkan di
pintu masuk itu sebenarnya bisa diterapkan untuk pintu gerbang juga. Jadi di pintu gerbang itu sudah ada satpamnya dulu, ditaruh di situ, terus kemudian siswanya antri nih nanti. Kalau satpamnya satu persatu, pasti satpamnya yang namanya manusia seperti tadi ada perspektif yang berbeda. Kadang kalau sudah capek, biarkan aja. Tapi kalau yang namanya robot, enggak. Robot itu ya, no ya, no. Jadi makanya kita kembangkan ini supaya negesi yang namanya protokol kesehatan khususnya di bagian penggunaan. Dulu waktu kami kesini yang pertama yang saya bayangkan alatnya besar, kemudian ditaruh di pintu gerbang, jadi anak-anak masuk itu yang nggak pakai masker bertindak, no, nggak bisa masuk, yang pakai masker bisa masuk, itu bayangan saya. Boleh Bu, ini bisa diganti dengan ini. Cuman saya tidak bawa ini powernya. Ini adalah salah satu servo seperti ini Bu. Kalau yang ini hanya bisa mengangkat maksimal sekitar 1,6 kilo. Kalau yang ini bisa sampai 20 kilo. Jadi ini katakanlah ditaruh ke portal yang lebih gede itu bisa digunakan. Terus kemudian kameranya bisa diperbagus lagi. Ini masalahnya pendanaan Ibu. Kemarin kita gagal dananya. Simil Takmas kita ajukan ke IKI, gagal juga. Karena mungkin istilahnya apa ya? Prospeknya kedepannya bagian yang lainnya yang lebih bagus itu banyak, sehingga kita kalahnya di situ. Nah mungkin kita kembangkan lagi nanti banyak fungsinya di sini bisa digunakan untuk scan suhu sekaligus. Jadi ketika scan masker dia bisa ngecek suhu sekali. Tapi ini kan agak sedikit dilonggarkan gitu. Jadi nanti bisa digunakan lebih lanjut di pintu untuk rumah seperti yang saya bilang, untuk orang yang memiliki rumah tersebut saja yang bisa membuka pintu. Itu kalau ada saya harus Boleh. Alatnya nanti kita bikin seperti ini, terus kita hubungkan ke ini, apa namanya, gagang pintunya. Tapi gagang pintunya bukan gagang pintu manual seperti ini. Dia ada ini Bu, ada pinnya. Nah, pinnya cuma kita nggak perlu nekan lagi, tapi pakai scanning tadi. Sudah ada itu door lock-nya itu sekitar, ngomongin harga ini, door lock-nya sekitar 1.200.000. Ya kita kembali lagi ke pendanaan. Nah, ini baterainya. Oke. Ada lagi Ibu? terima kasih nanti Pak Saiful dia dapat mengembangkan Kita juga mau ada dana lagi sehingga kita bisa mengembangkan lebih besar lagi Bu. dari donatur juga. Gitu. Terus Ibu. Kalau kita tidak ada donaturnya kita susah juga ini. Harus kocek sendiri. Nah, ya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ditanyakan, atau mungkin ada saudara yang ingin kuliah, monggo kuliah di Wisba bukan ada bukan. Ya nanti kita ajarin robot. Daripada jauh-jauh di kampus sebelah, bagus Bu, akreditasinya untuk kampusnya sendiri Wisba itu sudah B. Sementara di prodinya, di prodi saya di Fakultas Teknologi Informasi itu ada 2 prodi, prodi sistem komputer sama prodi teknik informatika. Dua-duanya sudah akreditasi B. Kemarin terakhir tahun 2000 Desember kemarin juga, Desember 2 Januari kemarin B. Ya kita mengusahakan A. Caranya kalau A itu sebenarnya gampang, labnya harus bagus gitu. Kita masih pengembangan lagi. Kebetulan saya bisa ngomong ini karena saya kaprodinya itu. Kaprodi teknik. Salut untuk penjenengan masih muda, masih bisa
Alhamdulillah dikasih amalan tersebut Pak Rektor. Ada lagi dari Ibu atau Mas David itu? David ini. Mas Dani perlu Mas Dani kayaknya tahu dari SP 86, SP 32 pernah menggunakan? Iya pernah dulu Dulu sedikit dari apa namanya SMK, dari SMA. SMA. Terus kuliahnya? Oke, tapi hobi ya? Iya. Sama ini seperti saya hobi. Karena kalau teknik informatika itu lebih ke software-nya, membuat aplikasi. Cuman saya tidak membatasi diri saya hanya membuat aplikasinya. Saya terapkan juga untuk hardware-nya. Makanya kenapa tadi saya tunjukkan codingan-codingan, yaitu pekerjaan saya seperti itu, ngoding tadi seperti itu. Tapi saya buat untuk wujudnya juga, supaya orang-orang itu tahu seperti apa sih. ini Mas Dani perlu belajar. Oh, Soalnya di kurikulum baru nanti ada juga MBKM Bu. iya. Jadi ada satu guru dari setiap sekolah yang bisa mengangkat ke situ. Itu pembelajaran. Sama seperti di kampus juga gini. Mahasiswanya boleh ke kampus lain juga. Ini robotik ini. Monggo. Kurikulum baru. Misalkan dengan kita, monggo. LLU kan pimpinannya tuh. Ya. Ini sedikit pemaparan ya mungkin kurang maksimal Bapak Ibu mungkin. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta izin.